Oke, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian anak-anak? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kita lagi pandemi, lagi social distancing juga, terus lagi lagi di rumah aja gitu dengan mengerjakan segala sesuatu dan aktivitas kita tidak seperti biasanya karena eh pandemi global ini karena virus corona ini. Semoga kita dalam keadaan baik-baik aja dan ya tetap stay safe di rumah aja dan jangan kemana-mana kalau nggak perlu-perlu amat gitu. Oh ya jangan lupa untuk jaga selalu kebersihan diri kita agar kita bisa mencegah virus corona itu menular. Setidaknya nggak menular ke kita dan kita nggak menularkan ke orang lain. Begitu. Nah, materi kali ini yaitu adalah agama itu memuliakan. Materi kita hari ini adalah agama itu memuliakan. Apa maksud dari agama itu memuliakan? Ada baiknya kita bahas dulu apa itu agama, ya kan? Agar nyambung gitu, agar eh, kalian mengerti. Maka kita bahas dari dasarnya dulu yaitu agama gitu. Agama. Agama adalah suatu kepercayaan kita terhadap Tuhan atau dewa yang ditujukan untuk makhluk yang memiliki akal sehat. Jadi agama secara umumnya pengertiannya adalah agama adalah suatu kepercayaan kita terhadap Tuhan, ini ya terhadap Tuhan ataupun dewa-dewa yang ditujukan untuk makhluk yang memiliki akal sehat. Nah, untuk makhluk nih yang memiliki akal sehat gitu. Siapa makhluk ya? Siapa makhluk yang memiliki akal sehat ini? Yaitu adalah kita manusia. Kita adalah makhluk yang memiliki akal sehat dengan kesempurnaan yang diberikan oleh Tuhan gitu kan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita termasuk adalah makhluk yang memiliki akal sehat dan harus mempunyai agama. Itu. Jadi agama adalah makhluk. Jadi agama adalah suatu kepercayaan kita terhadap Tuhan atau dewa yang ditujukan untuk makhluk yang memiliki akal sehat. Tumbuhan, hewan atau makhluk hidup yang lainnya itu tidak memiliki akal sehat, jadi ya mereka sah-sah aja nih, tidak punya agama gitu. Sedangkan kita manusia ya harus memiliki agama. Begitu anak-anak. Oke lanjut, agama nih, tujuannya apa dong? Ya kan? Apa Pak tujuan agama Pak? Gitu kan. Agama bertujuan, nih, bertujuan agar hidup kita lebih baik dan benar dengan ajaran agama itu sendiri gitu. Agama bertujuan agar hidup kita lebih baik dan benar dengan ajaran agama itu sendiri. Banyak sekali ajaran agama dan di Indonesia punya keberagaman agama juga. Jadi tujuan agama itu adalah agar hidup kita lebih benar, lebih lurus dengan ajaran agama yang kita anut masing-masing, begitu. Nah, oke kita lanjut masuk ke materi gitu kan. Tadi udah agama itu memuliakan. Apa maksudnya, Pak? Iya. Maksudnya adalah agama itu memuliakan agar hidup manusia bisa selaras, serasi, dan seimbang. Apa maksudnya? Agama itu berasal dari kata A, nih ada agama kan berasal dari kata A yang artinya tidak dan gama yang artinya kacau. Jadi agama secara artian adalah tidak kacau. Jadi manusia dan agama agar manusia itu tidak kacau. Manusia dikasih output agama ataupun dikasih dikasih diberikan agama agar manusia itu hidupnya tidak kacau yang seperti ini tadi, agar bertujuan hidup kita lebih benar dengan ajaran agama kita sendiri gitu. Jadi diturunkannya agama untuk manusia oleh Tuhan yang Maha Esa itu punya tujuan agar hidup kita tidak kacau. Atau dengan kata lain,
Agar hidup manusia bisa selaras, serasi, dan seimbang. Maksud selaras, serasi, dan seimbang tadi adalah serasi dan seimbang dulu nih. Serasi dan seimbang itu maksudnya adalah dalam hubungan kita, ya, dalam hubungan bukan kita, dalam hubungan Tuhan dan pencipta alam ini, ya, pencipta pencipta alam semesta ini. Kita bisa serasi dan seimbang dengan Tuhan kita dan pencipta alam yang menciptakan alam semesta ini. Kita bisa contohnya gini deh. Misalkan kita sibuk kerja dan semacamnya, ataupun kita sibuk ngerjain PR atau sekolah, tapi kita tidak ingat Tuhan, ya maka kita tidak serasi dan seimbang dengan Tuhan, dengan hubungan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah sebagai pencipta alam semesta ini. Tuhan sudah menciptakan semuanya, maka kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara ya sholat, mengaji, dan semacamnya. Mungkin dari agama lain itu ada perintah lain dari ajarannya sendiri gitu. Itu bertujuan agar hubungan kita dengan Tuhan itu bisa serasi dan seimbang begitu anak-anak. Nah, terus apa maksud dari selaras? Selaras itu adalah kita bisa selaras dengan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Tuhan sudah menciptakan alam semesta dengan luas, dengan isinya dan semacamnya. Terus kita harus menjaga alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan ini. Ya, itu makanya dimaksud dengan selaras. Kita bisa hidup berdampingan dengan tumbuhan, dengan hewan, dengan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Artian ya kita bisa hidup berdampingan. Itu yang dimaksud dari selaras. Itulah tadi yang dimaksud dari serasi, seimbang, dan selaras. Serasi seimbang dengan hubungan kita kepada Tuhan dan selaras dengan hubungan kita dengan alam semesta yang diciptakan Tuhan. Begitu. Itu yang pertama, agar hidup kita selaras, serasi, dan seimbang dari agama. Oke, yang kedua adalah menjalankan perintah agama yang baik dan benar. Nah, setiap agama mempunyai ajarannya tersendiri seperti tadi. Dan punya perintah nih, punya perintah ataupun yang wajib dilakukan ketika kalian beragama gitu kan. Agama apapun itu. Ada yang baik dan ada yang baik, ada yang buruk. Buruk yang artian itu tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dijalankan, dan yang artian juga kita harus menjalankan perintah agama yang baik dan benar. Nah, dunia yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa ini sangat lengkap. Ada gunung, ada sungai, ada kebun, ada apa lagi? Ada laut, ada pantai gitu kan. Lengkap, lengkap. Kalian mau ke gunung, kalian ke gunung gitu kan. Kalian mau santai-santai bisa ke pantai. Mau mandi berenang, kalau gak ada kolam ada sungai gitu kan. Sangat lengkap diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa gitu. Nah, yang ditugaskan untuk mengelola dunia, nih Tuhan udah ciptain semuanya. Nih Tuhan kan, Tuhan udah ciptain semuanya sangat lengkap di alam semesta. Terus yang ditugaskan untuk menjaga itu semua adalah kita. Kita manusia. Kita manusia ditugaskan untuk menjaga, mengelola apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa tadi. Sementara itu, Tuhan juga memberi manusia sifat dasar. Nah, ini dia. Tuhan juga memberi manusia sifat dasar nih, sifat dasar. Nah, apa yang dimaksud sifat dasar? Sifat dasar ya ini adalah sifat patuh dan juga sifat ingkar. Jadi kalian tinggal pilih nih, ya kan, mau patuh kepada Tuhan. Caranya ya jalankan perintah agama yang baik dan benar. Maka kalian akan dapat label patuh pada Tuhan. Wah, kan apa namanya luar biasa gitu kan. Dapat
label patuh kepada Tuhan dengan menjalankan perintah agama yang baik dan benar gitu. Terus jika kalian ingkar kepada Tuhan, ingin dapat gelar ingkar gitu kan, maka perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kalian perbuat dan kalian akan dapat gelar ingkar dari Tuhan. Maka balasannya adalah neraka gitu kan. Maka kalian harus dapatkan sifat patuh kepada Tuhan dengan cara menjalankan perintah agama yang baik dan benar. Begitu semuanya. Nah, begitu banyaknya manusia yang berbeda-beda juga sifatnya, ada juga sifat patuh kepada Tuhan dan ada juga sifat ingkar kepada Tuhan. Jadi kalian harus dapat sifat patuh nih, ya kan? Sifat patuh kepada Tuhan. Kalian sudah dapat agama, kalian sudah ada agama dengan perintah dan larangannya, maka jalankanlah perintah agama yang baik dan benar semuanya agar kalian dapat sifat patuh kepada Tuhan. Begitu. Ya, mengerti ya semuanya ya. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga nih, ya, atau yang terakhir juga gitu kan. Jalankan perintah dan jauhi larangannya. Nah, ini berhubungan juga dengan yang kedua tadi. Jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Setiap agama punya larangannya masing-masing, setiap agama punya perintahnya masing-masing. Ada perintah untuk menjauhkan atau menjauhi, ada juga perintah yang seperti tadi, perintah yang baik dan benar gitu kan. Jalankanlah perintah yang baik gitu dan jauhi larangan gitu kan. Jauhilah perintah-perintah yang dilarang oleh agama gitu. Setiap agama itu ada perintah dan larangan. Di Islam nih misalnya, karena Bapak Islam ya gitu. Di Islam misalnya perintahnya sudah jelas gitu. Sudah tertera di dalam kitab suci, yaitu Al-Qur'an. Jadi kalau kalian yang beragama muslim ingin mempelajari apa saja sih yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam agama Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam, apa aja nih perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dijauhi gitu. Kalian belajar kitab suci Al-Qur'an. Karena di situ sudah jelas tertera apa aja larangannya, apa saja perintah yang harus dijauhi gitu kan. Apa saja perintah yang wajib dilakukan, maka kalian harus belajar nih dari kitab suci Al-Quran dengan cara apa? Membaca Al-Quran dan juga belajar kepada ustadz-ustadz yang mengerti tentang Al-Quran begitu. Agar ya kita baca juga tidak salah-salah gitu kan, agar kita baca juga benar dan baik ketika kita baca Al-Quran ataupun kitab suci dari agama Islam ini. Begitu pula dengan kitab suci yang lain di agama lain, maka kalau kalian ingin belajar apa saja larangannya, apa saja perintahnya, maka kita belajar dari kitab suci kita masing-masing begitu. Nah, dari ketiga ini gitu kan, ada agar hidup selaras, rasi dan seimbang, menjalankan perintah agama yang baik dan benar, terus ada jalankan perintah dan jauhi larangannya. Itulah kenapa disebut agama itu memuliakan. Karena agama mengatur kehidupan kalian agar ini tadi, agar hidup kalian lebih benar dengan ajaran agama yang kita anut. Begitu mulia agama, agama yang membenarkan hidup kita, banyak caranya, banyak juga pahala yang kita dapat kalau kita menjalankan perintah yang baik dan benar dan menjauhi larangan yang telah diajarkan oleh agama, maka kita akan dapat pahala dan juga imbalan nanti di akhirat. Begitu mulianya agama uh, memuliakan kita, begitu mulianya agama memuliakan kita dan mengatur semua kehidupan kita di dunia. Itulah kenapa disebut agama itu memuliakan. Oke, mungkin itu saja materinya. Semoga bisa kalian serap materinya. Semoga bisa dapat ilmu dari materi hari ini, anak-anak.
Kalau ada ingin tanya-tanya tentang materi ini, dipersilakan nanti bertanya-tanya, bisa WA Bapak ataupun hubungi Bapak di sosial media manapun agar kita bisa belajar lebih banyak lagi. Oke. Nah, itulah materi tadi. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Stay safe, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Kalau nggak perlu, eh, tetap jaga kebersihan diri agar kita mencegah penularan eh, corona ini ya. Kita bisa mencegah penularan dari corona setidaknya dari kita yang tidak tertular dan tidak menularkan ke orang lain. Begitu anak-anak semuanya. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan Bapak harap kita bisa bertemu kembali di pertemuan tatap muka di sekolah. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.